Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin berbagi mengenai macam-macam nama rumah adat Jawa Tengah lengkap dengan ciri khas dan fungsinya masing-masing. Mari kita bersama-sama mulai menjaga dan melestarikan kebudayaan setiap daerah di Indonesia, sebagai ciri kekayaan bangsa. Jawa Tengah merupakan provinsi di Pulau Jawa, yang terkenal sebagai rumah bagi salah satu keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Selain dikenal dengan keindahan candinya, Jawa Tengah juga dikenal sebagai jantung Pulau Jawa yang bersejarah. Kamu bisa menemukan banyak sejarah di Jawa Tengah, mulai dari zaman prasejarah, kerajaan Hindu, Kesultanan Islam, sampai masa penjajahan kolonial Belanda. Goresan sejarah ini juga memengaruhi perilaku ideal, moral, serta budaya orang Jawa. Untuk itu, Jawa Tengah juga kerap dianggap sebagai jantung budaya Jawa. Salah satu warisan budaya Jawa yang dapat kamu temukan dengan mudah hingga saat ini adalah rumah adat Jawa Tengah yang khas dengan budaya Jawa. Dalam bahasa Jawa, rumah disebut sebagai omah, yang artinya tempat tinggal. Omah sendiri memiliki arti penting dalam kehidupan orang Jawa. Ini karena orang Jawa berpegang pada prinsip sandang, pangan, dan papan, yang artinya pakaian, makan, dan tempat tinggal. Untuk itu, rumah menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan Jawa. Tidak heran, kalau sampai saat ini, kamu masih bisa menemukan banyak rumah adat tradisional Jawa Tengah, di berbagai wilayah tengah Pulau Jawa. Berdasarkan sejarah perkembangannya, nama rumah adat Jawa Tengah dibagi menjadi beberapa macam, yang disesuaikan dengan keunikan atap rumah tradisionalnya yang berbentuk molo. Untuk selengkapnya, yuk simak macam-macam rumah adat tradisional Jawa Tengah beserta dengan fungsinya. 1. Rumah Panggang P. Rumah Panggang P atau Panggang P ini merupakan bentuk rumah adat Jawa Tengah yang paling sederhana. Bahkan bentuk rumah ini merupakan bentuk bangunan dasar dari bangunan rumah adat tradisional Jawa lainnya. Bangunan sederhana ini memiliki bentuk pokok, yang mempunyai 4 atau 6 buah tiang atau saka, yang dikelilingi dengan dinding atau tembok pelindung. Namun dalam perkembangannya, rumah Panggang P ini memiliki bentuk variasi lainnya. Variasi dari rumah Panggang P ini biasanya dibuat dengan cara menambah bangunan baru di belakang rumah, dengan atap yang lebih rendah dari bangunan utamanya. 2. Rumah Kampung. Rumah kampung memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan rumah Panggang P. Namun yang membedakannya dengan rumah Panggang P adalah, susunan ruangan yang terdapat dalam rumah ini, sudah lebih banyak dan lebih besar dibandingkan dengan Panggang P. Sama halnya dengan Panggang P, rumah kampung memiliki bangunan pokok, yang terdiri dari saka-saka, biasanya saka ini akan berjumlah 4, 6, atau 8, tergantung dari seberapa besarnya bangunan. Bentuk atap rumah kampung juga tidak berbeda jauh dengan atap Panggang P yang memiliki 12 sisi. Bentuk rumah kampung ini biasanya dibagi menjadi 3 susunan ruangan yang terdiri dari bagian depan, tengah, dan belakang. Ruangan bagian tengah akan dibagi menjadi 3 kamar, atau sentong, yaitu kamar kanan, tengah, dan kiri. 3. Rumah Limasan. Rumah limasan merupakan pengembangan lanjutan dari bentuk bangunan rumah adat Jawa Tengah sebelumnya. Bentuk pokok bangunan rumah ini disebut dengan limasan. Kata limasan ini diambil dari kata lima dan lasan, yang artinya 15. Dengan begitu bentuk pokok rumah ini harus berukuran 15 meter.
Sederhananya rumah ini dibangun dengan perhitungan yang menggunakan ukuran-ukuran. Pada dasarnya susunan ruangan rumah limasan, tidak jauh berbeda dengan susunan rumah kampung. Rumah limasan dibagi menjadi 3 bagian, yang terdiri dari bagian depan, tengah, dan belakang. Namun yang membedakan adalah, ruangan tengah lebih besar daripada ruangan depan dan belakang. 4. Rumah Joglo. Salah satu rumah adat Jawa Tengah, yang paling terkenal adalah Rumah Joglo. Rumah ini merupakan bentuk bangunan yang lebih sempurna, dari bangunan-bangunan rumah sebelumnya. Ukuran bangunan Rumah Joglo juga, lebih besar daripada rumah panggang rumah kampung, dan rumah limasan. Rumah Joglo dapat dikatakan sebagai tipe ideal dari rumah tradisional Jawa. Susunan ruangan rumah Joglo, oleh masyarakat biasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ruangan pertemuan, ruang tengah atau pentas wayang, dan ruang belakang atau ruang keluarga. Sedangkan untuk golongan bangsawan atau ningrat, susunan dan bangunan rumah Joglo-nya lebih lengkap. Di sebelah kiri dan kanan bangunan utama, terdapat bangunan kecil memanjang berisikan kamar-kamar. 5. Rumah Tajuk. Berbeda dengan keempat rumah tradisional Jawa sebelumnya, rumah Tajuk bukan merupakan rumah tempat tinggal, melainkan rumah tempat ibadah atau tempat pemujaan. Bentuk bangunan rumah ini dibuat dengan arsitektur tradisional, yang disebut dengan bentuk tajuk. Pada dasarnya, bentuk bangunan tajuk ini hampir sama dengan bentuk bangunan rumah Joglo. Namun, yang membedakannya adalah tajuk tidak memiliki molo, sehingga atapnya lebih runcing dibandingkan dengan rumah Joglo. Bentuk bangunan rumah-rumah tradisional Jawa ini dipengaruhi oleh arsitektur tradisional, pola kehidupan, dan budaya orang Jawa yang khas. Demikian penjelasan mengenai beberapa macam rumah adat Jawa Tengah beserta dengan fungsi dan keunikan setiap rumahnya. Mari kita bersama-sama mulai menjaga dan melestarikan kebudayaan setiap daerah di Indonesia, sebagai ciri kekayaan bangsa. Semoga dapat bermanfaat.